siaga perang Asia Pasifik. Waduh, siaga perang Asia Pasifik nih saudara. Ngeri. Pertanyaannya sekarang, Indonesia bubar atau Indonesia bangkit? Nah, itu yang jadi persoalan ya kan. Indonesia jadi penonton dan korban, dan nanti wilayahnya itu diperebutkan oleh Amerika dan Tiongkok ya kan, atau Indonesia bangkit. Bangkit dengan apa? Dengan demokrasi. Bukan dengan demokrasi, tapi dengan Islam kafah, saudara. Ngeri. Baru-baru ini Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Sabtu 19 Juli 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga sehat walafiat, mulia barokah, amin. Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Apalagi cuma jadi penonton, apalagi cuma jadi korban. Di mana lah ini IQ. Siaga perang Asia Pasifik. Waduh, siaga perang Asia Pasifik nih saudara. Ngeri. Pertanyaannya sekarang, Indonesia bubar atau Indonesia bangkit? Nah, itu yang jadi persoalan ya kan. Indonesia jadi penonton dan korban, dan nanti wilayahnya itu diperebutkan oleh Amerika dan Tiongkok ya kan, atau Indonesia bangkit. Bangkit dengan apa? Dengan demokrasi. Bukan dengan demokrasi, tapi dengan Islam kafah, saudara. Ngeri. Baru-baru ini saudara, luput dari perhatian kita karena mungkin banyak kasus yang diduga ijazah palsu itu, jadi tenggelam nih beritanya ya kan. Baru-baru ini di bulan Juli sekitar tanggal 10 atau 12 gitu, ada latihan perang besar-besaran Amerika Serikat dan sekutunya. Latihan perang berlangsung di dekat wilayah Indonesia, dekat perairan Indonesia, di kawasan Indo-Pasifik. Lebih dari 12.000 tentara Amerika ya. 12.000 tentara dan 350 jet tempur ya kan, pesawat tempur Amerika dikerahkan di kawasan Indo-Pasifik, saudara. Targetnya apa? Targetnya jelas. Targetnya adalah upaya untuk menghadapi Cina, Tiongkok, terutama soal Taiwan dan juga di Laut Cina Selatan. Nah, ini bagian dari permainan Amerika untuk semakin menekan Tiongkok, ya kan? Menekan Tiongkok. Tapi kenapa ini pentingnya buat Indonesia apa? Dampaknya buat Indonesia apa? Yuk kita bongkar bersama, saudara. Nah, latihan ini namanya REFOR PAK 2025. Skala terbesar, latihan simulasi skala terbesar sejak Perang Dingin. Ya, artinya apa? Artinya latihan perang ini akan menyiapkan kondisi situasi perang yang lebih dahsyat dari perang dingin, saudara. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya di Hawaii, Jepang, dan Guam. Tapi efeknya bisa sampai ke kita, Karena ini bukan sekedar latihan perang-perangan, bukan sekedar latihan simulasi sekedar itu, bukan. Tapi ini adalah simulasi perang yang sungguhan, yang beneran, skala besar. Lokasinya di Jepang, Hawaii, dan Guam. Amerika mengajak sekutunya, ya kan? Siapa sekutunya? Inggris, Australia, Jepang, dan Filipina. Latihan ini khusus memobilisasi cepat, baik udara, darat, laut, semua upaya untuk menekan Tiongkok. Terus di mana posisi Indonesia? Di mana posisi Indonesia? Posisi Indonesia saat ini, kita ini tengah di jalur Indo-Pasifik, dekat Taiwan ya, dekat Laut Cina Selatan ya, jelas. Sementara itu kapal Tiongkok masuk zona eksklusif di Natuna. Nah, laut kita dimasuki kapal asing. Diplomasi Indonesia gimana? Ada laut kita, perairan kita dimasuki oleh asing. Ya, cuman biasa, cuman himbauan, cuman omon-omon, cuman gimmick dan lain sebagainya macamnya. Nggak ada tuh gertakan, kalian ngapain ada di sini, di wilayah perairan NKRI, harga mati, kan pakai tasdid kan, harga mati ya kan, harusnya gitu kan. Tapi itu tidak terjadi, hanya himbauan. Apalagi Donald Trump, Presiden Amerika, itu menekan Indonesia dengan tarif 32% tadinya, lalu jadi 19%. Indonesia juga tidak mampu melawan. Nah, melawan baik itu kepada Amerika, baik itu kepada Tiongkok. Apalagi Indonesia punya jebakan hutang ya kan, punya utang ya kan. Kenapa tidak melawan? Sederhana. Ingat, kita ini punya investasi perjanjian dengan Tiongkok yang namanya One Belt One Road. Kalau dulu namanya, sekarang BRI,
Belt Road Initiative sudah mencengkram Indonesia. Belum lagi jebakan utang yang nilainya luar biasa dahsyat, ya kan? Indonesia posisinya cuma jadi penonton di tengah pertarungan dua adidaya, Amerika dan Tiongkok di daerah perairan dekat Indonesia. Padahal sebagai Indonesia sebagai negara besar punya posisi tawar, harusnya punya posisi kuat. Kalau dengan syarat tidak tersandra oleh doktrin dan dogma politik pasif, ya kan? Apa tuh politik pasif? Yaitu politik bebas aktif, yaitu politik non-blok, ya kan? Doktrin non-blok inilah yang membuat Indonesia seakan-akan tidak memihak ke Amerika, tidak memihak ke Tiongkok, tapi memihak dua-duanya gitu. Apalagi Indonesia faktanya ekonominya bergantung pada dua kubu ini, blok barat maupun blok timur. Jalan keluar kita bukan dengan ikut blok Amerika atau menyerah ke blok Tiongkok, bukan itu jalan keluarnya. Indonesia bukan ngarepin bubar, nyerah pasrah gitu aja bubar, bukan. Tapi Indonesia harus bangkit. Karena sebagai negara besar, ya negara besar, bukan besar penduduknya, bukan besar korupsinya, bukan besar oknum pejabatnya, tapi besar visinya. Dan itu hanya bisa bila digunakan Islam kafah sebagai aturan, bukan Islam sebagai simbolik dan ritual, bukan Islam sebagai ibadah tertentu saja, tapi segala aspek, mengatur politik, ekonomi, politik dalam negeri, politik luar negeri, politik pertahanan, politik dan seluruh aspek berbagai macam kehidupan. Nah, Indonesia tentulah kalau pengen bangkit itu butuh jalan sendiri, arah sendiri agar menjadi adidaya. Lihat sejarah, mau bukti, lihat sejarah. Dulu dua adidaya yang seperti sekarang Amerika dan Tiongkok, ada yang namanya Romawi dan Persia. Sangat segan dengan Amirul Mukminin, sangat segan kepada khalifah-khalifah yang banyak itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sangat segan. Kenapa? Dua adidaya saat itu, Romawi dan Persia. Karena Khulafaur Rasyidin saat itu, ya, itu sangat mandiri, kuat dan besar. Bahkan adidaya. Ekonomi sendiri aja, ekonomi yang berpusat di Baitul Mal, tidak bergantung kepada utang Romawi dan utang Persia, kan gitu. Militer sendiri juga kuat dengan adanya jihad. Itulah sebabnya Indonesia tidak layak bubar jadi penonton dan korban doang. Apalagi korban antara konflik perang Asia Pasifik antara Tiongkok dan Amerika. Indonesia layak jadi adidaya, sangat layak jadi adidaya. Indonesia layak jadi aktor utama politik dunia hari ini. Indonesia layak bilang ke Amerika dan Tiongkok, jangan main-main di wilayah kami. Bagi kami NKRI harga mati. Begitu harusnya. Itulah solusi tuntas. Indonesia negara besar berbasis Islam disegani dunia. Sekarang pilihan ada di Indonesia itu sendiri. Apalagi dalam hal ini Pak Presiden, ya kan, pilihannya cuma ada dua. Indonesia jadi penonton dan korban bubarnya Indonesia oleh perang Asia Pasifik, atau dua, bangkit sebagai pemimpin dunia, aktor utama, pemain utama dengan Islam kafah sebagai jalan perjuangan. Panjang umur perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.